Pernahkah Anda merasa terjebak dalam spiral pemikiran yang tak berujung? Di tengah malam, ketika dunia terlelap, pikiran Anda justru berpacu seperti kuda liar yang tak terkendali. Satu kekhawatiran melahirkan 10 kekhawatiran lainnya, hingga mental Anda lelah sebelum hari esok tiba. Tahukah Anda bahwa overthinking bukan sekedar kebiasaan buruk, melainkan penjara mental yang kita bangun sendiri? Seperti labirin tanpa jalan keluar, overthinking mengurung potensi terbaik kita dalam belenggu ketakutan dan keraguan yang tak berdasar. Dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan 5 cara yang telah terbukti secara psikologis dan filosofis untuk membebaskan diri dari jerat overthinking. Persiapkan diri, karena ini bukan sekedar tips, melainkan transformasi cara berpikir yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Sebelum kita dapat mengalahkan musuh, kita harus terlebih dahulu mengenali wajahnya. Overthinking atau pemikiran berlebihan adalah kondisi mental di mana pikiran kita berputar-putar menganalisis situasi yang sama berulang kali tanpa menghasilkan solusi konstruktif. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah mesin cuci yang rusak. Alih-alih mencuci dan mengeringkan pakaian dengan sempurna, mesin tersebut terus berputar dalam siklus yang sama, menghabiskan energi tanpa menghasilkan kebersihan yang diharapkan. Demikianlah overthinking bekerja dalam mental kita. Dari perspektif psikologi kognitif, overthinking terjadi ketika sistem default mode network atau DMN di otak kita menjadi hiperaktif. DMN adalah jaringan otak yang aktif saat kita tidak fokus pada dunia luar dan seringkali menghasilkan pemikiran yang bersifat repetitif dan tidak produktif. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius telah lama memahami fenomena ini. Dalam Meditations, ia menulis bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari pikiran tentang kejadian, bukan kejadian itu sendiri. Inilah kebijaksanaan kuno yang kini didukung oleh neuroscience modern. Overthinking memiliki 3 karakteristik utama yang perlu kita pahami. Pertama, sifatnya yang repetitif. Seperti rekaman yang rusak, overthinking membuat kita memainkan skenario yang sama berulang kali. Kita menganalisis percakapan kemarin, meragukan keputusan hari ini, dan mengkhawatirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi besok. Kedua, fokus pada hal-hal di luar kendali. Overthinking seringkali memusat pada situasi, orang lain, atau masa depan yang tidak dapat kita ubah atau prediksi dengan pasti. Ini menciptakan ilusi kontrol yang sebenarnya membuat kita semakin tidak berdaya. Ketiga, menguras energi mental tanpa solusi. Berbeda dengan problem solving yang konstruktif, overthinking menghabiskan energi kognitif kita tanpa menghasilkan jawaban atau tindakan yang bermanfaat. Memahami karakteristik ini adalah langkah pertama yang krusial. Ketika Anda dapat mengenali pola overthinking saat sedang terjadi, Anda telah menciptakan jeda yang necessary untuk menerapkan strategi-strategi yang akan kita bahas selanjutnya. Jika konten ini membantu Anda memahami pola pikiran yang selama ini mengganggu, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Setiap wawasan yang kami bagikan dirancang untuk memberikan Anda peralatan praktis menuju kehidupan yang lebih tenang dan produktif. Dalam filosofi stoikisme, terdapat prinsip fundamental yang berbunyi, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar dirimu. Sadari hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Prinsip inilah yang menjadi fondasi dari teknik pemusat diri, sebuah jalan pulang ke rumah yang bernama saat ini. Pemusat diri adalah seni mengembalikan kesadaran kita pada momen sekarang, menarik jiwa dari spiral pemikiran yang tidak pernah berujung. Seperti jangkar yang menstabilkan kapal di tengah badai, teknik ini menstabilkan mental kita di tengah kekacauan pikiran yang mengamuk. Bayangkan seorang anak kecil yang pertama kali melihat kupu-kupu hinggap di bunga. Matanya berbinar, seluruh perhatiannya tertuju pada keajaiban kecil di hadapannya. Tidak ada ruang untuk khawatir tentang besok, tidak ada penyesalan tentang kemarin. Hanya ada kehadiran penuh pada keindahan yang sedang terjadi. Inilah yang telah kita hilangkan sebagai orang dewasa.
Kita begitu sibuk menganalisis, merencanakan dan mengkhawatirkan hingga lupa bagaimana rasanya benar-benar hidup di dalam momen yang sedang berlangsung. Ketika pikiran Anda mulai berputar tanpa kendali, ingatlah bahwa tubuh Anda selalu berada di masa sekarang. Hanya pikiran yang bisa melompat ke masa lalu atau terbang ke masa depan. Dengan mengembalikan perhatian pada sensasi fisik, detak jantung, aliran napas, sentuhan kulit dengan pakaian, Anda menciptakan jembatan kembali ke realitas saat ini. Napas adalah sahabat setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Setiap tarikan dan embusan adalah pengingat bahwa hidup terjadi sekarang, bukan dalam skenario-skenario hayalan yang kita ciptakan. Ketika Anda merasa tenggelam dalam lautan pikiran, kembalilah pada ritme nafas yang sudah berjalan sejak Anda lahir. Marcus Aurelius berkata, "Perhatikanlah dunia seolah Anda melihatnya untuk pertama kali." Ada kebijaksanaan mendalam dalam simplisitas ini. Ketika kita mengamati dunia dengan mata yang segar, dengan keingintahuan seorang penjelajah yang baru tiba di planet baru, autopilot nyental yang memicu overthinking secara otomatis terhenti. Cobalah amati objek sederhana di sekitar Anda dengan intensitas seorang seniman yang akan melukisnya. Perhatikan bagaimana cahaya bermain di permukaannya, bagaimana warna-warna saling berinteraksi, bagaimana tekstur memberikan karakter unik pada benda tersebut. Dalam kehadiran penuh seperti ini, tidak ada ruang untuk pikiran melingkar yang melelahkan. Pemusat diri bukanlah tentang menekan atau mengabaikan pikiran yang mengganggu. Ini tentang menciptakan ruang interior yang cukup luas, sehingga pikiran-pikiran tersebut dapat datang dan pergi tanpa menghanyutkan Anda bersamanya. Seperti langit yang tidak terganggu oleh awan-awan yang lewat, kesadaran Anda dapat tetap tenang di tengah badai pemikiran. Ada sebuah kisah kuno tentang dua orang yang mengamati pohon yang sama. Yang pertama melihat cabang-cabang kering dan daun-daun yang berguguran, lalu berkata, "Alangkah menyedihkannya pohon ini, ia sedang sekarat." Yang kedua melihat tunas-tunas baru yang bermunculan di antara ranting, dan berkata, "Lihatlah betapa indahnya pohon ini, ia sedang bersiap untuk musim semi yang baru." Pohon yang sama, dua realitas yang berbeda. Inilah kekuatan perspektif yang sering kita lupakan ketika terjebak dalam overthinking. Seneca, filsuf stoik yang bijaksana, pernah mengatakan, kita menderita lebih dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kata-kata ini mengandung kebenaran yang mendalam tentang sifat manusia. Sebagian besar kesengsaraan mental kita lahir bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita menginterpretasikan dan memaknai peristiwa tersebut. Ketika overthinking menyerang, kita menjadi seperti seseorang yang melihat dunia melalui kacamata yang terdistorsi. Segala sesuatu tampak lebih besar, lebih menakutkan, lebih rumit dari yang sebenarnya. Percakapan singkat dengan atasan menjadi tanda bahwa kita akan dipecat. Keterlambatan balasan pesan dari teman menjadi bukti bahwa mereka tidak menyukai kita lagi. Satu kesalahan kecil dalam presentasi menjadi bencana karir yang tidak dapat diperbaiki. Namun, apa yang terjadi jika kita melepaskan kacamata yang terdistorsi tersebut? Apa yang terjadi jika kita melihat situasi yang sama dengan mata yang jernih dan hati yang tenang? Atasan yang memberikan masukan kritis mungkin justru menunjukkan bahwa mereka peduli dengan perkembangan karir kita. Teman yang terlambat membalas pesan mungkin sedang menghadapi tantangan hidupnya sendiri. Kesalahan dalam presentasi mungkin adalah pembelajaran berharga yang akan membuat kita lebih baik di masa depan. Perubahan perspektif ini bukanlah self-deception atau positive thinking yang naif. Ini adalah recognition bahwa realitas selalu lebih kompleks dan nuans daripada interpretasi pertama yang muncul di pikiran kita. Marcus Aurelius, yang memimpin Kekaisaran Romawi di masa yang penuh gejolak, memahami hal ini dengan mendalam. Ia menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian-kejadian di luar. Sadari hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan."
Ketika kita menghadapi situasi yang memicu overthinking, cobalah tanyakan pada diri sendiri, apakah ada cara lain untuk melihat ini? Bagaimana seorang sahabat terbaik saya akan memandang situasi yang sama? Apa yang akan saya katakan kepada orang yang saya cintai jika mereka menghadapi hal serupa? Seringkali kita adalah kritik terkeras bagi diri sendiri, namun konselor terlembut bagi orang lain. Mengapa tidak memberikan pada diri kita sendiri kebaikan dan kebijaksanaan yang dengan mudah kita berikan kepada orang lain? Perjalanan mengubah perspektif memang tidak mudah, tapi setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada kejernihan mental yang Anda dambakan. Jika wawasan-wawasan ini bergema dengan pengalaman Anda, pertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas ini yang berkomitmen pada pertumbuhan dan kebijaksanaan. Ada sebuah paradoks menarik dalam overthinking. Semakin banyak kita berpikir tentang sesuatu, semakin sulit kita mengambil tindakan. Seperti seseorang yang berdiri di tepi kolam renang, terus menganalisis suhu air, kedalaman, dan segala kemungkinan resiko, namun tidak pernah benar-benar melompat dan merasakan air itu sendiri. Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi salah satu filsuf stoik paling berpengaruh, memahami hal ini dengan sangat baik. Ia mengajarkan sebuah konsep revolusioner. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Overthinking adalah bentuk prokrastinasi mental. Kita merasa sedang bekerja mengatasi masalah, padahal kita hanya berputar-putar dalam analisis yang tidak pernah berujung. Seperti hamster yang berlari di roda putar, kita merasa bergerak, padahal kita tetap berada di tempat yang sama. Namun ada keajaiban yang terjadi ketika kita beralih dari mode thinking menjadi mode doing. Tindakan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk memecah siklus overthinking yang paling keras kepala sekalipun. Bayangkan, Anda sedang mengkhawatirkan presentasi besar minggu depan. Pikiran Anda berputar. Bagaimana jika saya lupa apa yang harus dikatakan? Bagaimana jika audiens tidak tertarik? Bagaimana jika teknologi bermasalah? Dan semakin Anda berpikir, semakin cemas Anda menjadi. Tapi, apa yang terjadi jika alih-alih terus berpikir, Anda mengambil satu tindakan kecil, membuka laptop dan menuliskan 3 poin utama yang ingin Anda sampaikan, atau mencari satu artikel relevan untuk menambah konten, atau bahkan sekedar menyiapkan pakaian yang akan Anda kenakan. Tiba-tiba, energi bergeser dari anxiety yang paralyzing menjadi momentum yang empowering. Anda tidak lagi victim dari kekhawatiran, melainkan active participant dalam menciptakan solusi. Stephen Covey memperkenalkan konsep yang sangat powerful. Lingkaran kepedulian versus lingkaran kendali. Overthinking primarily terjadi ketika kita fokus pada lingkaran kepedulian, hal-hal yang kita pedulikan tapi tidak bisa kita kendalikan, ekonomi global, pandemi, keputusan orang lain, masa lalu, dan masa depan yang jauh. Sebaliknya, ketenangan pikiran datang ketika kita mengarahkan energi ke lingkaran kendali, hal-hal yang sepenuhnya dalam genggaman kita, sikap, usaha, respons, kebiasaan harian, proses belajar. Ketika overthinking menyerang, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan sekarang untuk bergerak maju? Tidak perlu yang besar atau sempurna. Cukup satu langkah kecil yang membawa Anda dari tempat duduk menuju tindakan. Kadang-kadang, tindakan terbaik adalah yang paling sederhana. Mengirim satu email yang sudah lama tertunda, membuat satu phone call yang sudah berhari-hari dihindari, membersihkan satu drawer yang sudah berbulan-bulan berantakan. Tindakan memiliki kekuatan untuk mengubah chemistry otak kita. Setiap kali kita menyelesaikan sesuatu, otak melepaskan dopamin, neurotransmitter yang memberikan perasaan achievement dan motivasi untuk melanjutkan. Marcus Aurelius menulis, "The best revenge is not to be like your enemy." Dalam konteks overthinking, revenge terbaik terhadap pikiran yang melumpuhkan adalah dengan tidak menjadi seperti mereka, stagnan, dan tidak produktif. Mental yang tangguh, seperti pohon oak yang telah berusia ratusan tahun. Ia tidak menghindari badai, melainkan belajar menari bersamanya.
Akar-akarnya yang dalam memungkinkannya tetap berdiri tegak meskipun angin topan melanda, dan setiap badai yang dilaluinya justru memperkuat struktur batang dan cabang-cabangnya. Demikianlah ketahanan mental yang sejati. Bukan tentang menghindari kesulitan atau mencegah pikiran negatif muncul, melainkan tentang mengembangkan kapasitas untuk menghadapi apapun yang datang dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, yang memimpin Kekaisaran Romawi di masa penuh ketidakpastian dan konflik, mengembangkan praktik-praktik yang kini terbukti secara ilmiah untuk membangun resiliensi mental. Ia menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar dirimu. Sadari hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Salah satu akar terdalam dari overthinking adalah ketidakmampuan kita untuk sitting with discomfort. Kita overthinking karena perasaan tidak nyaman, ketidakpastian, kecemasan, kesedihan, memicu dorongan urgent untuk memecahkan atau melarikan diri dari perasaan tersebut. Padahal, emosi adalah tamu sementara, bukan penghuni tetap dalam rumah kesadaran kita. Bayangkan emosi sebagai ombak di lautan. Ada yang besar dan menakutkan, ada yang kecil dan lembut. Tapi, tidak ada satu ombak pun yang bertahan selamanya. Semuanya datang, mencapai puncak, lalu surut kembali ke gelakan laut. Ketika kita memahami sifat sementara ini, kita tidak lagi perlu panik atau desperate untuk menghentikan setiap ombak yang datang. Fleksibilitas kognitif adalah kunci penting lainnya. Pola pikir yang kaku adalah breeding ground untuk overthinking. Ketika kita hanya bisa melihat situasi dari satu sudut pandang, dari satu kemungkinan outcome, pikiran kita menjadi trap dalam skenario tunggal yang seringkali negatif. Latih pikiran Anda untuk melihat dari berbagai perspektif. Ketika terjebak dalam loop pemikiran negatif, pertanyakan, bagaimana seorang mentor yang saya hormati akan memandang situasi ini? Apa yang akan saya katakan pada sahabat terbaik yang mengalami hal serupa? Bagaimana situasi ini akan terlihat dalam 5 tahun ke depan? Ketidakpastian adalah bagian inheren dari kehidupan. Namun overthinking seringkali berasal dari intoleransi terhadap uncertainty. Kita ingin memprediksi dan mengontrol outcome, padahal hidup inherently tidak dapat diprediksi. Para filosof Stoik mengajarkan untuk embrace uncertainty sebagai bagian natural dari eksistensi. Alih-alih melawan arus kehidupan, belajarlah untuk berselancar di atasnya. Uncertainty bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan guru yang mengajarkan kita untuk hidup dengan keberanian dan adaptabilitas. Praktik refleksi harian adalah investasi terbaik untuk ketahanan mental jangka panjang. Setiap pagi, sebelum hiruk-pikuk aktivitas dimulai, luangkan beberapa menit untuk reflection. Tantangan apa yang mungkin saya hadapi hari ini? Bagaimana saya dapat merespons dengan grace dan kebijaksanaan? Setiap malam, sebelum tidur, lakukan review. Apa yang berjalan baik hari ini, dan mengapa? Apa yang menantang saya, dan bagaimana saya merespons? Apa yang bisa saya pelajari tentang diri saya dan orang lain? Refleksi ini bukan untuk menghakimi atau mengkritik diri sendiri, melainkan untuk cultivating self-awareness dan continuous learning. Seperti seorang ilmuwan yang mengamati eksperimen, amati kehidupan Anda dengan curiosity dan objectivity. Membangun ketahanan mental adalah gift terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Jika perjalanan menuju kejernihan mental ini terasa bermakna untuk Anda, bergabunglah dengan komunitas kami yang berkomitmen pada pertumbuhan dan kebijaksanaan. Ingatlah, ketahanan mental bukan tujuan yang bisa dicapai dalam sekali lompatan, melainkan praktik seumur hidup yang akan terus memperkaya kualitas lanskap batin Anda. Setiap hari Anda berlatih, Anda sedang menguatkan otot-otot mental yang akan melayani Anda selamanya. Perjalanan mengatasi overthinking bukanlah tujuan yang bisa dicapai dalam semalam, melainkan praktik seumur hidup yang akan terus memperkaya kualitas mental Anda. Setiap teknik yang telah kita jelajahi hari ini, dari pemusat diri hingga membangun ketahanan,
adalah peralatannya akan menjadi semakin kuat dengan latihan yang konsisten. Ingatlah bahwa overthinking adalah bagian dari kondisi manusia. Bahkan Marcus Aurelius dengan seluruh kebijaksanaan dan kekuasaannya masih bergumul dengan pikiran yang gelisah. Yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk merespons ketika pola tersebut muncul. Saya tahu bahwa banyak dari Anda yang menonton ini mungkin sedang berjuang dengan pikiran yang menghantui, dengan malam-malam yang terjaga karena mental yang tidak bisa tenang. Saya ingin Anda tahu bahwa perjuangan ini tidak membuat Anda lemah atau rusak. Ini membuat Anda manusia, dan lebih dari itu, membuat Anda seseorang yang peduli mendalam tentang hidup dan orang-orang di dalamnya. Perubahan dimulai dari satu langkah kecil, satu napas yang sadar, satu momen memilih kehadiran daripada kekhawatiran. Anda tidak harus sempurna dalam menerapkan semua strategi ini. Anda hanya perlu memulai dari tempat Anda berada, dengan apa yang Anda miliki. Komunitas ini beruntung memiliki penonton yang bijak dan reflektif seperti Anda. Bagaimana Anda biasanya menyadari ketika sedang terjebak dalam overthinking? Momen apa yang menjadi pemicu terbesar? Strategi mana yang paling menyentuh hati Anda? Setiap cerita yang Anda bagikan tidak hanya berharga untuk perjalanan pribadi, tetapi juga bisa menjadi cahaya harapan bagi sesama yang mungkin berjuang dalam keheningan. Pengalaman Anda bisa menjadi kunci yang membuka pintu pemahaman untuk orang lain. Kehadiran Anda di sini sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Anda telah mengambil langkah pertama yang paling sulit, mengakui bahwa Anda ingin berubah dan mencari cara untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mari kita ciptakan ruang di kolom komentar ini sebagai tempat yang aman dan mendukung, di mana kita bisa saling berbagi kebijaksanaan dan dorongan dalam perjalanan menuju kejernihan mental yang kita semua layak dapatkan. Seperti bunga teratai yang tumbuh dari lumpur namun tetap bersih dan indah, demikianlah pikiran yang terlatih dapat bangkit dari kekacauan menuju kedamaian. Kebijaksanaan Buddha. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap sadar, dan ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan Anda dengan pikiran Anda sendiri.